Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar, Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau sore hari ini kita dapat beribadah, ibadah famili altar di keluarga besar GBI Medan Plaza. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, yang kami kenal, kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kami mau bersyukur untuk kasih setiap-Mu ya Tuhan, untuk penyertaan perlindungan, untuk berkat, untuk pemeliharaan kesehatan, untuk Engkau yang menyertai kami Tuhan. Kami mau bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar kami akan masuk, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang melawat setiap kami, menjamah setiap hati kami, mengubahkan setiap hati kami menjadi semakin mengasihi Engkau, semakin mengasihi jiwa-jiwa. Kalau sebentar firman disampaikan, biarlah firman-Mu juga yang menghiburkan setiap kami, memulihkan setiap hati kami, akan menyembuhkan setiap kami sakit. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan kita malam hari ini judulnya bersukacitalah senantiasa dan bersukacitalah. Dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Demikian juga kalau kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, di sana juga dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sore hari ini menegaskan pada setiap kita untuk kita bersukacita. Memang kalau kita melihat kondisi daripada kehidupan akhir-akhir ini, terutama dengan mewabahnya yang kita kenal dengan virus corona COVID-19, tentu mendatangkan rasa khawatir. Kita melihat banyak para pekerja yang di PHK, mengalami pemutusan hubungan kerja. Ada juga para pekerja yang pendapatannya berkurang drastis. Mereka bekerja 30 hari tetapi dibayar hanya 15 hari. Kalau kita melihat harga-harga sudah mulai naik. Untuk yang mempunyai anak yang masih sekolah, tentu
kita mengalami yang namanya kekurang puasan. Karena sekolah, kalau dia masih SD, SMP, dan SMA, sekolah tutup, tapi mal buka. Sekolah tutup, tapi bayar uang sekolah tetap. Pengajaran melalui daring melalui online. Nah, banyak ibu yang merasa tidak mampu. Kalau mereka mempunyai misalnya anak 3, harus mengajar anaknya satu persatu melalui online, tentu memberatkan itu karena dia punya pekerjaan rumah tangga. Yang kedua, dia mengeluarkan biaya. Nah, ini situasi yang kita hadapi. Tetapi mari sore hari ini kita setuju untuk kita tidak khawatir. Karena Amsal katakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Demikian Bapak Ibu Saudara. Kalau orang bungkuk, dia tidak bisa melihat ke depan, tidak bisa melihat ke atas, dia tidak bisa melihat jalan kemana dia mau berjalan, menuju ke mana, apalagi melihat pengharapan. Nah, Amsal juga katakan, seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Ada juga Bapak Ibu orang yang benar. Orang yang benar yang khawatir di hadapan orang lain. Memang di sekeliling kita lihat banyak tentunya orang-orang yang kita sebut sebagai orang asing. Artinya orang-orang yang tidak berjalan sesuai dengan ajaran Kristus, tidak meneladani Kristus, berbuat sesuka hati. Amin. Nah, tadi kita baca di Filipi 4 ayat 4 tadi dikatakan di sana, bersukacitalah di dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Rupanya ada bersukacita yang tidak di dalam Tuhan. Ada, Bapak Saudara. Mungkin di sekeliling kita pernah melihat seseorang yang puas, gembira, bersukacita ketika melihat orang lain menderita, karena orang lain itu adalah musuhnya. Bahkan tidak jarang di dalam satu keluarga kita melihat bagaimana menantu dengan mertua, bahkan suami dengan istri, orang tua dengan anak. Banyak kita lihat yang mereka suka kalau orang-orang yang di sekitarnya tadi itu menderita, susah, dia senang. Tentunya ini berlawanan. Itu tidak kita bicarakan. Yang kita bicarakan sore hari ini adalah bersukacita di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana supaya kita mendapatkan sukacita itu? Nah, mari kita melihat firman Tuhan di Kisah Para Rasul ayat yang kedua. Kisah Para Rasul yang pasal yang kedua ayat yang ke-25 dan yang ke-26. Saya bacakan. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan terang. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berjalan tidak dengan mata jasmani yang hanya melihat kondisi
di sekeliling kita, di mana dikatakan kasih telah menjadi tinggi. Orang akan mementingkan dirinya sendiri, egois. Akan banyak orang-orang yang tidak peduli kepada orang lain. Akan banyak kita lihat orang-orang yang puas dengan memanfaatkan orang lain. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita gunakan mata rohani kita. Nah, firman Tuhan sore hari ini katakan, biarlah kita menggunakan mata rohani kita untuk memandang Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa yang kita dapatkan ketika kita memandang Tuhan? Sukacita dikatakan tadi. Kemudian jiwa bersorak-sorai, tubuh pun tenteram. Apalagi? Nah, ini Bapak Ibu, di Kisah Para Rasul 2 ayat 28 dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita berjalan menjalani kehidupan kita, tentu kita pernah dan sering berhadapan dengan, kita katakan, masalah, beban, sesuatu yang mendatangkan kesengsaraan. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika kita berjalan, maka kita jangan berada, mata kita jangan memandang kepada sesuatu yang gelap tadi, khawatir, takut, tawar hati. Takut itu, saudara, takut kepada orang itu mendatangkan jerat yang kita tahu, yang semakin lama semakin menghimpit, bahkan bisa membunuh. Tawar hati itu, kalau kita mempunyai hati yang tawar pada saat kesesakan, contoh-contoh seperti saat-saat ini, maka dikatakan firman Tuhan, kecillah kekuatan kita. Amin. Mari kita jangan memandang kepada hal yang gelap yang membawa kita kepada maut, kebinasaan tadi. Khawatir, takut, dan tawar hati itu membawa kita ke dalam kegelapan, membawa kepada kebinasaan. Mari kita gunakan mata rohani kita untuk memandang kepada Tuhan yang memberikan sukacita, sorak-sorai, dan rasa tenteram tadi, dan menunjukkan kepada setiap kita jalan yang memberikan sukacita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak kita yang punya pengalaman berjalan, bagaimana kita melewati setiap kesengsaraan, melewati setiap masalah, setiap hal yang menjadi beban. Bapak Ibu, dikatakan firman Tuhan, ketika kita berjalan di dalam kesengsaraan, maka kesengsaraan itu mendatangkan ketekunan. Bagaimana kesengsaraan itu bisa mendatangkan ketekunan? Kalau kita berjalan, mata kita memandang kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menunjukkan jalan kehidupan pada setiap kita. Ketika Tuhan melalui Roh Kudus menunjukkan, menuntun setiap kita, maka ketika kita berjalan dalam kesengsaraan, kita mengerti bahwa di balik kesengsaraan itu disediakan Tuhan berkat, mujizat. Nah, kesengsaraan tadi mendatangkan ketekunan. Ketekunan yang sudah kita lakukan pada waktu kita menjalani kehidupan kita, itu mendatangkan tahan uji. Kita menjadi orang yang tahan uji. Kenapa? Karena kita memandang kepada Tuhan. Roh
Kudus yang menuntun setiap kita. Amin. Roh Kudus yang meletakkan sukacita. Sukacita itu kekuatan yang menutup segala kekhawatiran, ketakutan, dan tawar hati. Nah, tahanuji mendatangkan pengharapan. Amin. Nah, pengharapan yang menjadikan setiap kita melihat bahwa di setiap kesengsaraan itu ada berkat Tuhan yang disediakan bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menekankan kepada setiap kita, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dan sekali lagi katakan, bersukacitalah. Amin. Kenapa Rasul Paulus menekankan seperti itu? Karena sukacita itu adalah hak dari setiap orang percaya. Sukacita itu terhalang atau tidak bisa dicurahkan kalau seseorang itu masih berdosa. Artinya dosa menghalangi sukacitanya daripada Tuhan. Nah, kita tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa ketika Tuhan Yesus menebus setiap kita dengan darahnya yang tercurah di bukit Golgota, darah menebus setiap dosa-dosa kita. Ketika kita tidak berdosa, maka tidak ada halangan lagi. Tidak ada halangan lagi untuk sukacita itu diserahkan kepada setiap kita. Bagaimana caranya? Mari datang kepada Tuhan. Lihat Tuhan punya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Mari minta supaya Tuhan menarik kita, membawa kita ke dalam rancangannya, berjalan dalam terang, dalam firman, bersama-sama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjalani hidup kita, menghadapi setiap permasalahan, ada pendewasaan, ada berkat. Biarlah melalui firman Tuhan malam sore hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar untuk bersukacita supaya kita bisa bersyukur. Jangan khawatir dalam segala apapun, tapi nyatakanlah, katakanlah kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berjalan di dalam masa-masa COVID-19 masih mewabah, tapi kita mari berdoa supaya kita mengerti bahwa Tuhan punya rencana dengan apa yang Dia izinkan terjadi. Amin. Baik, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu sudah hamba sampaikan. Mari Engkau yang memateraikan dalam setiap roh hati kami. Beri kami Tuhan pengertian, pengetahuan, hikmat yang daripada. Curahkan juga sukacita yang daripada Tuhan, yang memberikan kami kekuatan, yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Kiranya kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami Tuhan di Family Altar, keluarga besar GDI Medan Plaza ini.
Kami berdoa untuk Bapak Tuhan Kirsten, untuk Bapak Timotius Selatan, dari pewahyuan-pewahyuan yang baru Kau curahkan bagi hamba-hamba itu, untuk membawa FA memenangkan jiwa, memperluas kerajaan ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Daniel Dedi Fraino. Kami berdoa juga ya Bapak untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Bambang Yana. Kami berdoa Tuhan untuk gembala senior kami, Bapak Insinyur Niko Newton Harjo. Tuhan, mari Bapak yang baik, Engkau terus menguatkan hamba-hamba, berikan bahu yang kuat untuk membawa gerejamu ini Tuhan, menjadi gereja yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau juga memberkati keluarga mereka ya Bapak, berkati ibu anak-anak, berkati mereka ya Tuhan, kesehatan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa bagi negara kami, negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kemurahan Tuhan tercurah bagi negara ini. Tuntun pimpin negara ini ya Bapak. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan perbuatan-Mu. Biarlah negara kami ini menjadi teladan bagi negara-negara lain, karena Engkau memberkati para pemimpin kami, mulai dari pusat sampai kepada desa, sehingga mereka mengambil keputusan sesuai dengan hikmat yang Tuhan Yesus Kristus berikan kepada mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati kehidupan kami, berkati kami serta kami, berkati kami serta kami dengan berkat yang berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa permohonan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya, amin.